Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Lam, di channel Lam TV Manjada Majada. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat? Kami doakan semoga sehat dan sukses selalu ya. Kita selalu berdoa dan tentunya kita berusaha semaksimal mungkin menjadi guru yang hebat sehingga kita bisa mengantarkan peserta didik menjadi generasi yang soleh, cerdas, dan tentunya berguna, bermanfaat bagi negeri ini. Baik Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat, sebelumnya saya sudah menerangkan tentang KKM. Kriteria ketuntasan minimal pada kurikulum 2013. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu yang hebat-hebat cara menentukan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka, terbaru tahun 2022. Dan cara menentukan KKTP, saya merangkumnya ya menjadi 5 cara. Dan di setiap cara akan kami lengkapi dengan praktek penyusunannya. Harapannya Bapak Ibu Guru bisa memahami dengan baik dan bisa mempraktekkan ya cara menentukan KKTP ini di sekolahnya masing-masing sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu Guru yang mana menjadi tempat Bapak Ibu Guru mengajar. Untuk sumber bacaan Bapak Ibu Guru bisa membacanya di sini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru perbedaan K13 dan K Merdeka. Maksudnya kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Ini mengacu kepada cara asesmen, yaitu penilaian. Kalau di dalam kurikulum 2013 ya, penilaian ada beberapa ya. Yang mana di sini bisa kita lihat penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan semuanya ini yang mengacu pada KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya, ujian sekolah. Kalau misalkan peserta didik kita di bawah KKM, maka guru memberikan remedial. Kalau misalkan di atas KKM, maka guru memberikan pengayaan dan sebagainya. Itu di kurikulum 13 ya, terkait penilaiannya. Kalau misalkan di kurikulum Merdeka ya, asesmennya itu berbeda, yaitu meliputi diagnostik. Ini maksudnya apa sih? Oke, secara singkat diagnostik itu adalah satu agenda yang dilakukan oleh guru untuk mendiagnosa kemampuan skill yang dimiliki oleh peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Dan kemudian ada penilaian formatif. Itu apa? Penilaian yang dilakukan oleh guru ya terhadap peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Dan sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik setelah pembelajaran selesai. Dan ini tidak hanya satu kali saja Bapak Ibu Guru. Bisa saja berkali-kali karena sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dimiliki di tiap-tiap mata pelajaran, maksudnya gitu. Jadi misalkan tujuan pembelajarannya ada banyak, ya udah berarti sub 1, sub 2, sub 3 dan sebagainya. Dan ini berdasarkan dengan KKTP. Maksudnya apa? Jadi misalkan nilai yang dihasilkan atau hasil deskripsi tentang proyek yang dilakukan oleh siswa, apakah dia lulus atau tidak, ya semuanya akan mengacu kepada KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, makanya ya pada video ini, mari kita bersama-sama bagaimana membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dimiliki tiap-tiap mata pelajaran. Sehingga harapannya Bapak Ibu Guru tetap fokus dan menyimak video ini dari awal hingga akhir. Oke, lanjutkan.
Sebelumnya kita akan menyampaikan ya tentang tujuan penilaian sumatif. Jadi berdasarkan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 bahwa ayat 7 berbunyi penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan. Jadi ada dua nih, Bapak Ibu Guru. Kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Dan untuk ayat 8 itu berbunyi, penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sehingga kita sebagai guru ya tentunya harus membuat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Agar apa maksudnya? Seperti ini Bapak Ibu Guru. Jadi kalau misalkan peserta didik kita ya, setelah melakukan penilaian sumatif, maka hasilnya kan bisa kita lihat. Lalu bagaimana kita bisa menyatakan bahwa peserta didik ini lulus atau tidak? Tentunya ada dasarnya. Dasarnya adalah dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang akan kita buat. Dan untuk pembuatannya ada 5 cara. Oke, langsung saja kita menuju ke slide selanjutnya. Sebelum kita membahas tentang cara penyusunan KKTP, alangkah baiknya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu ya supaya kita satu pemikiran dan sepakat bahwa definisi KKTP adalah ini, seperti itu. Dan ini tentunya berdasarkan dengan itu tadi, Permendikbudristek ya, seperti itu. Untuk KKTP ya, merupakan penjelasan deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan, didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran. Dan yang keempat, salah satu pertimbangan dalam memilih dan membuat instrumen asesmen. Oke, silakan Bapak Ibu Guru bisa meresapi, merenungkan terkait definisi KKTP. Selanjutnya, mohon maaf ya, ini 5 harusnya, tapi sini saya tulis 4, mohon maaf. Jadi cara menentukan KKTP ini ada 5 nih, Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat. Yang pertama, ya kita bisa menggunakan deskripsi kriteria. Itu cara pertama. Cara kedua, menggunakan rubrik. Cara ketiga, menggunakan skala interval nilai. Cara keempat, skala interval yang diolah dari rubrik. Dan yang kelima adalah cara menentukan KKTP, itu ditinjau dari taksonomi Bloom. Oke, kita akan membahas satu persatu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, jika video ini terlalu panjang ya karena memang penjelasannya banyak dan insya Allah kita akan memberikan contoh ya secara detail ya. Oke, baik. Semoga bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu Guru sekalian. Yang pertama ya, KKTP ya dengan menggunakan deskripsi kriteria. Kita membahas tentang definisi deskripsi kriteria dulu ya. Ini adalah kriteria yang terdiri dari beberapa komponen atau pertimbangan ketercapaian tujuan. Kemudian, menentukan ketercapaian tujuan tersebut dengan melihat apakah komponen tersebut sudah memadai atau belum memadai. Nah, sehingga guru menetapkan KKTP dengan cara menetapkan banyaknya kriteria yang sudah dicapai peserta didik. Misalkan, ada 4 kriteria. Maka, kita sebagai guru
Apakah siswa itu lulus atau tidak, ya? Yaitu terserah kita. Nah, di sini kita mencontohkan, oke, maka siswa akan mencapai tujuan dengan kata lain tuntas jika 3 minimal kriteria memadai. Oke, ilustrasinya seperti ini. Ini langkah-langkahnya ya, ini langkah pertama. Misalkan mata pelajaran matematika, kelas 10, fase E. Elemennya bilangan. Nah, nanti Bapak Ibu Guru bisa mencontoh ya langkah-langkahnya ini ya. Lalu untuk capaian pembelajaran CP di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat eksponen. Nah, dari sini kita menyusun tujuan pembelajarannya seperti itu Bapak Ibu Guru. Tujuan pertama, peserta didik dapat mendefinisikan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat eksponen dengan pengamatan literasi. Tujuan kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan sifat-sifat eksponen melalui pengamatan literasi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk yang ekuivalen dengan penyelesaian sifat eksponen, termasuk hubungan pangkat rasional dan bentuk akal, melalui diskusi kelompok. Yang keempat, peserta didik dapat memecahkan permasalahan kontekstual, pertumbuhan, dan peluruhan berkaitan dengan fungsi eksponen melalui diskusi kelompok. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa meniru ya langkah-langkah ini. Nah, sehingga setelah kita menentukan tujuan pembelajaran ya, maka untuk ini ya, slide berikutnya ini nih, saya akan mencoba untuk membuat kriteria ya, ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat mendefinisikan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat eksponen dengan pengamatan literasi. Sehingga ya, kriteria inilah yang saya buat. Ya, misalkan kriteria pertama, siswa dapat menjelaskan bilangan berpangkat dengan bilangan positif. Kriteria yang kedua, dapat menjelaskan bilangan berpangkat dengan bilangan negatif. Kriteria ketiga, dapat menjelaskan bilangan berpangkat dengan bilangan 0. Yang keempat, dapat menjelaskan bilangan 0 berpangkat dengan bilangan positif dan negatif. Andaikan misalkan ada salah satu siswa kita ya, oh ternyata kriteria pertama dia memadai, lulus. Kedua memadai, ketiga belum lulus nih, tapi keempat lulus. Maka karena ya minimal ya 3 dari 4 kriteria memadai, sehingga siswa tersebut bisa kita katakan tuntas karena sudah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, maka kategori tidak tuntas jika ada 2 kriteria tidak memadai, maka perlu dilakukan intervensi. Misalkan memberikan remedial atau pengulangan penjelasan di materi tersebut dan sebagainya. Nah, ini semua ya terserah kita yang menentukan gitu. Apakah minimal 2, apakah minimal 3, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, 3 dari 4 kriteria atau 75% kriteria terpenuhi. Inilah menentukan KKTP yang pertama.